dari SDN 1 Tamanan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan melaksanakan wawancara tentang mengambil keputusan dalam kepemimpinan pada kepala sekolah di SDN 1 Sawandakan Trenggalek. Terima kasih sebelumnya Bu Titin ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan nanti sedikit bisa membantu terkait dengan program Bu Titin untuk masuk ke CGP ya, proses CGP ya. Begini Bu Titin ya, terkait dengan kegiatan atau cara kami untuk mengidentifikasi kasus ya, yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya gini. Cara saya untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika ya, dan bujukan moral adalah dengan melihat masalah tersebut. Kita lihat masalahnya dulu. Apakah secara moral masalah tersebut ya sama-sama benar tetapi bertentangan? Jika yang terjadi adalah demikian, maka bisa saya pastikan ini merupakan kasus atau permasalahan dilema etika. Tetapi jika secara moral kasus yang ada adalah benar melawan salah, benar lawan salah ini ya, maka itu adalah bujukan moral. Jadi memang penting bagi saya untuk melakukan identifikasi masalah sebelum mengambil sebuah keputusan ya. Langkah ini akan membuat kita ya untuk menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Saya kira itu Bu Titin yang bisa sampaikan ya. Terima kasih Pak untuk mengidentifikasi kasus tersebut. Selanjutnya untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu kan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau tidak, itu dapat mengandung nilai kebijakan. Bagaimana untuk menjalankan mengambil keputusan tersebut, Pak? Begini Bu Titin ya, ini ya selama ini ya bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda itu tadi ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ya, artinya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu ya. Dalam mengambil keputusan ya, tentu saja bukan hal yang mudah karena semua akan saya pertanggungjawabkan. Tidak nama saya saja yang kami pertaruhkan, tetapi lembaga dan warga sekolah ini menjadi jaminan. Nah, oleh karena itu, Martin ya, dalam mengambil keputusan saya harus benar-benar bijaksana. Banyak hal yang harus dipertimbangkan terkait misalnya visi dan misi sekolah, untuk kepentingan siswa menuntut ilmu karena kita adalah pelayan mereka, untuk meminimalisir semua kerugian ya, itu atau dampak yang buruk. Tidak ada tendensi lain kecuali demi kemajuan mutu pendidikan ya, merdeka belajar dan berpihak pada anak gitu loh ya. Sekali. Ya. Selanjutnya
tentunya gini Bu Titin ya, untuk mengambil atau langkah-langkah prosedur ya yang bisa kami lakukan selama ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Apakah nilai yang bertentangan ini sama-sama benar secara moral, bisa disebut dilema etika, atau benar-benar salah itu bisa disebut bujukan moral. Jadi ini sangat-sangat bertentangan juga. Yang kedua, nah untuk menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, tentunya juga untuk menentukan siapa yang akan saya libatkan. Ya, ini banyak sekali karena permasalahan yang ada di sekolah. Yang ketiga, kita kumpulkan fakta yang relevan demi situasi ini agar nanti segera bisa tercapai begitu. Saya kira cukup itu ya. Langkah-langkahnya bagus sekali Pak. Nanti akan saya tanamkan di belakang saya. Dan selanjutnya Pak yang akan menarik ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Terima kasih ya. Begini Bu Titin ya, yang selama ini ya yang sudah saya laksanakan ya, saya anggap efektif dalam mengambil keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika itu begini ya. Bagi saya hal efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah kreativitas ya. Karena setiap permasalahan itu unik. Oleh karena itu dengan adanya kreativitas ya dapat menciptakan solusi permasalahan yang justru akan membangkitkan motivasi positif ya pada pihak-pihak yang terkait atau pihak yang terkait dengan masalah. Nah itu mungkin salah satu ya. Sebenarnya juga ada beberapa hal yang berpengaruh pada efektivitas dalam pengambilan keputusan ya, mulai dari diri sendiri untuk identifikasi, kemudian fakta, solusi, dan pertimbangan dan tindakan yang lain. Saya kira ya. Selain itu Pak, hal-hal yang lain yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Begini, nah tentunya banyak sekali ya dalam pengambilan keputusan tantangan etika ya ini. Untuk pengambilan keputusan ini ya jangan sampai kita itu timbul keraguan ya, keraguan, kemudian keliru memahami informasi, jangan sampai itu ya ketika kita mengambil. Kemudian yang jelas kurang waktu dalam pengambilan keputusan. Kemudian masih ada lagi mungkin informasi yang berlebih atau terlalu sedikit ya, itu sebagai bahan pertimbangan kami ya, merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika ya. Mungkin ada yang lain ya, masih ada ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam proses menyelesaikan kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan secara sendiri atau berbentuk prosedur seperti yang Bapak jalankan selama ini? Ya, tentunya iya. Yang sampaikan tadi ya. Ya, kadang-kadang langsung saya selesaikan. Ya. Artinya permasalahan langsung kita selesaikan di tempat. Tapi kadang-kadang juga butuh waktu. Ya, karena kita lihat masalah itu seberapa jauh yang harus kita selesaikan. Nah, tergantung permasalahan yang ada. Ya. Jadi jika harus banyak orang yang terlibat, maka permasalahan harus membutuhkan banyak waktu. Ya. Jadi kita lihat dulu permasalahannya. Kalau memang masalah itu urgent, ya kita harus melibatkan beberapa teman. Ya. Tentunya ya harus kita jadwal, kita tentukan dan sebagainya. Gitu. Berarti sesuai dengan tingkat kasusnya. Iya, kalau kasusnya itu nanti memang kasusnya itu agak tinggi, ya tentunya kita butuh waktu yang agak lama.
Tapi kalau kasusnya biasa-biasa saja, ya tentunya begitu ada kasus langsung bisa ditangani. Mungkin ini lagi Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya ada faktornya juga ada. Ya, yang jelas ini ada, yang jelas ada, yaitu peran dari rekan guru. Ya, tidak lupa wali murid, komite atau stakeholder. Ya, saya kira itu sangat berperan sekali, terutama terkait dengan faktor-faktor yang selama ini untuk mempermudah atau membantu pengambilan keputusan yang ada di sekolah saya. Jadi setiap ada permasalahan ya, yang sekiranya masalah itu memang harus kita tangani bersama, kami tidak segan-segan melibatkan Bapak Ibu guru, kemudian stakeholder, komite ya, dan instansi yang terkait. Gitu. Yang terakhir Pak, Oh, iya. mungkin dari percakapan hari ini mungkin ada hal yang bisa Bapak ambil dari pengambil keputusan dilema etika. Ya, tentunya banyak sekali ya. Dari beberapa pengalaman dalam pengambilan keputusan ini, kami banyak memperoleh ya, pengalaman, sehingga dalam pengambilan keputusan menjadi lebih bijaksana ya, selain menguntungkan terutama jika terkait dengan siswa, lebih pada siswa, dan setiap keputusan yang saya ambil selalu dapat saya pertanggungjawabkan. Tidak mungkin ketika kita mengambil keputusan tidak kita pertanggungjawabkan. Memang konsekuensinya ketika ada permasalahan atau keputusan yang sudah kita putuskan, ya konsekuensinya harus kita laksanakan. Yang mudah nanti yang Mbak Titin terkait dengan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa nanti sebagai pengalaman ketika Mbak Titin ya, terjun sebagai guru, apalagi beliau sekarang sudah masuk ke cara guru penggerak. Iya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin ada pesan untuk saya dan untuk audiens yang ada di sana nanti yang melihat kesannya untuk pendidikan dan mengambil keputusan. Begini Pak Titin ya, terkait dengan seandainya nanti Pak Titin sudah ya, melaksanakan kegiatan, misalnya mengaktifkan diri di sekolah ya, kalau nanti ketika Pak Titin mengambil keputusan ya jangan terlalu tergesa-gesa, kita timbang dulu ya permasalahan itu, apakah masalah itu nanti cukup diselesaikan sendiri atau masalah itu nanti perlu melibatkan orang yang lain. Karena sudah saya sampaikan bahwasanya ketika dengan mengambil keputusan yang jelas, konsekuensinya harus benar-benar dilaksanakan ya. Semoga nanti Mbak Titin dalam mengikuti kegiatan di CGP Mbak Titin selalu sukses ya, sampai dari awal hingga akhir. Itu Pak Titin. Terima kasih Pak atas waktunya dan hasil wawancaranya nanti akan saya analisis. Semoga ini menjadi motivasi saya juga, dan terima kasih kata-katanya sangat luar biasa untuk menyemangati saya dan teman-teman yang lain. Semoga kegiatan dan pembelajaran yang saya laksanakan bisa sesuai dengan yang tertera dan yang ada di peraturan. Mungkin itu, terima kasih banyak dan atas waktunya, dan semoga kami semua juga bisa melaksanakan seperti Bapak, yaitu mengambil keputusan secara dengan koordinasi yang bagus, luar biasa, dan bisa menjalankannya semampu dengan bagus. Mungkin itu, terima kasih. Saya mohon undur diri. Iya, sama-sama Pak Titin ya. Semoga sukses itu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.